Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, Profesor Cilik 5C. Di video pembelajaran ini kita akan membahas muatan PPKN di tema 6, subtema 1, 2, dan 3. Terkait dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Pertanyaan pertama yang paling mendasar ya, apa perbedaan kewajiban dan hak? Ustazah yakin kalian pasti sudah pernah mempelajari materi ini, kalau tidak salah di kelas 3, sudah membedakan dan sudah merinci kewajiban hak. Nah, saat ini kita hanya tinggal mengingat kembali ya, dan menambah pengetahuan-pengetahuan baru tentang kewajiban hak ini. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, hak ini adalah sesuatu yang kita terima setelah menjalankan kewajiban. Bedanya kewajiban itu harus dilakukan, kalau hak sesuatu yang kita terima nantinya. Nah, bagaimana dengan ukuran kewajiban dan hak? Apakah boleh lebih banyak kewajiban daripada hak, atau terbaliknya, menuntut hak terlalu banyak tapi kewajibannya sedikit saja? Harus seimbang ternyata kewajiban dan hak itu ya. Nah, hendaknya secara etika kita juga harus mendahulukan kewajiban dulu daripada hak. Contoh, ketika seseorang bekerja misalnya, tidak etis atau tidak sopan ketika orang itu meminta hak dulu. Apa haknya? Gaji atau upah. Meminta gaji dulu padahal belum bekerja, belum melakukan kewajibannya. Nah, itu tidak etis, tidak sopan. Yang betul adalah bekerja dulu, baru nanti diberi haknya berupa gaji. Baik, kewajiban dan hak ini berhubungan dengan peran kita. Peran kita di mana kita berada. Peran kita tuh beda-beda, nak. Nah, siapa kamu? Siapa sih sebenarnya kamu? Nah, jika di rumah, anak-anak ini, Mas Mbak ini, Ustazah aku yakin, perannya adalah anak ya kan? Anak dari ayah bunda. Adik mungkin dari kakak. Atau justru kakak dari adik. Berbeda dengan di sekolah. Kalau di sekolah, kalian ini adalah siswa, perannya. Begitu juga sekolah online, kalian juga masih siswa. Nah, di masyarakat, di negara, kehidupan bernegara, kalian ini adalah warga negara. Begitu pula Ustazah. Ustazah juga warga negara. Bedanya apa? Kalau di rumah, Ustazah anak sama. Kalau di sekolah kita berbeda. Mas Mbak sekalian siswa, Ustazah gurunya. Kalau di masyarakat kita sama-sama warga negara. Nah, berbeda peran ini nanti juga berbeda loh kewajiban dan haknya. Apa perbedaannya? Pertama kita bahas satu-satu. Kewajiban dan hak anak di rumah. Kita bahas kewajibannya. Kalian tuh harus melakukan apa sih? Satu, beribadah tanpa diminta. Nah, dua, bangun tidur tepat waktu. Tiga, membantu orang tua. Empat, menjaga kebersihan. Lima, menghormati orang tua. Termasuk jika ada kakek, nenek juga termasuk ya. Selanjutnya, belajar tanpa diminta dan berkata serta bersikap sopan. Itu hal-hal yang harus kalian lakukan. Kalau di rumah, apa haknya? Apa sih yang kalian dapatkan, yang harusnya kalian dapatkan dari orang tua, dari warga di rumah? Yang pertama, kalian mendapatkan kasih sayang. Ustazah yakin kalian pasti sudah mendapatkan hak ini. Bahkan semuanya, Ustazah yakin ya nih. Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Dilindungi oleh ayah, oleh bunda, oleh kakak, kakek, nenek, dan lain-lain. Yang ketiga, memiliki kesempatan untuk bermain. Pasti semuanya diperbolehkan bermain. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan. Yang terakhir, mendapatkan kesejahteraan hidup. Apa sih yang dimaksud kesejahteraan hidup, Ustazah? Terpenuhinya kebutuhanmu, kebutuhan pokok ataupun yang sekunder atau tersier. Kebutuhan pokok ya sandang, pakaian ya, pangan, makanan, papan, rumah. Pasti sudah terpenuhi.
Selanjutnya kebutuhan sekunder apa contohnya Ustazah? Gadget, HP, laptop, apalagi ya. Mainan mungkin itu juga termasuk kebutuhan sekunder. Selanjutnya, nah hak dan kewajiban siswa di sekolah apa? Pertama kewajibannya dulu, kewajiban kalian di sekolah. Yang pertama adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Lalu mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Nah, ini di online pun, pembelajaran online pun wajib seperti itu ya. Lalu menjaga fasilitas sekolah, tidak merusak pintu WC putra, tidak merusak apa lagi? Tidak merusak pohon yang dicangkok Ustadz Arif di depan kelas 1, nggak boleh ya, nggak boleh buat mainan. Sekarang udah tumbuh tinggi pohonnya. Lanjut, yang keempat, menghormati guru dan menghargai teman. Sopan santun terhadap guru dan teman. Wajib menjaga kebersihan, datang ke sekolah tepat waktu, mematuhi seluruh peraturan sekolah. Nah, hak yang kalian dapatkan nantinya apa? Setelah melakukan kewajiban itu, pertama mendapat pendidikan yang layak. Yang kedua, pendidikan yang layak itu yang sesuai dengan apa kebutuhan kalian. Yang kedua, kalian boleh berhak menggunakan fasilitas sekolah. Misalnya adalah kamar mandi, aula, apalagi ya, banyak fasilitasnya. Yang ketiga, mendapat bimbingan guru, konsultasi dengan ustadzah. Saya nggak bisa nomor ini. Nah, kalian berhak bertanya ke ustadzah. Kalau bingung, kalian berhak. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu. Yang keempat, mendapat perlakuan yang baik dari guru dan teman. Tidak boleh saling bully, karena setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan yang baik. Ya. Selanjutnya, kewajiban dan hak warga negara. Sebagai warga negara, ini diatur di UUD, alias Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah pernah lihat bentuknya UUD ya? Kecil, kitab saku kecil itu biasanya dijual di fotokopian biasanya. Itu tuh sebetulnya adalah hukum tertulis negara kita, nak. Apakah UUD ada di negara Malaysia, Ustazah? Berbeda nama mungkin ya, tapi hukum dasar kita itu namanya UUD. Di dalamnya mengatur banyak hal terkait kenegaraan. Salah satunya mengatur kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Apa saja Ustazah kewajiban kita sebagai warga negara? Bisa dilihat di slide, di tampilan video. Pasalnya tidak akan Ustazah sebutkan, nanti kalian cermati sendiri. Pasalnya pun tidak akan pernah Ustazah tanyakan di soal, karena ini bersifat mengingat. Ustazah tidak suka soal-soal mengingat ya. Tidak mengukur kemampuan berpikir kalian yang sesungguhnya. Kewajibannya apa saja? Membayar pajak. Orang tua ya mungkin ya, orang tuamu ya. Bayar pajak, menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya bela negara, artinya tempur Ustazah, tidak selalu tempur. Kalian sebagai siswa, upaya bela negaranya adalah dengan belajar. Menghormati hak asasi orang lain, hak orang lain, tunduk kepada ketetapan UU, undang-undang, berbeda dengan UUD ya, perbedaannya besok belajar di level SMP. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini tempur juga Ustazah, tidak belajar, tidak menyebarkan kabar-kabar hoax, itu juga termasuk. Lalu mengikuti pendidikan dasar atau wajib belajar 12 tahun. Nah, kalian sekarang sedang melakukan kewajiban itu, belajar. Kalian wajib belajar dari level SD, SMP, sampai SMA. Haknya apa? Yang kalian peroleh, yang kalian terima dari negara ini ya. Yang pertama, memiliki kedudukan yang sama di hukum dan pemerintahan. Tidak ada yang si kaya si miskin, tidak ada yang kuat yang lemah, semua sama di mata hukum. Walaupun kita tahu untuk hak ini masih belum terlaksana dengan baik ya di Indonesia. Masih banyak kasus-kasus pencuri singkong itu dihukum 5 tahun, tapi koruptor hanya setahun. Banyak kasus seperti itu. Indonesia masih berbenah ya, agar hak ini terpenuhi untuk semuanya. Yang kedua, kalian berhak, kita berhak sebagai warga negara memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita juga berhak dalam upaya bela negara. Kita berhak
boleh berserikat. Berserikat itu mengadakan satu organisasi maksudnya. Berkumpul, berpendapat, kita berhak hidup dan mempertahankan kehidupan, menjaga kehidupan. Makanya aborsi itu ilegal, tidak haram juga di agama kita. Lalu bekerja, berhak berkeluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak ada bullying ya harusnya. Lalu selanjutnya haknya adalah memilih, memeluk, dan menjalankan agama masing-masing. Tidak, di sini pentingnya toleransi, tapi ada batas-batas tertentu untuk toleransi. Tidak boleh keluar dari batas tauhid tentunya. Di PAI nanti belajar lebih dalam ya. Ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara sama seperti tadi ya. Konsepnya memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, hak sudah, kewajiban sudah, sekarang tanggung jawab. Apa sebetulnya tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah melakukan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, kalian kelas 5C sepakat jadwal piket. Untuk tujuan bersama apa? Biar kelasnya bersih. Nah, siswa yang bertanggung jawab adalah siswa yang piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kalau kalian tidak piket, berarti tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara menjadi orang yang bertanggung jawab? Ada 3 poin ini di sini di tayangan. Yang pertama, melakukan kewajiban dengan disiplin. Disiplin itu ya tepat waktu, ya sesuai, efektif, efisien. Lalu yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada pribadi. Yang ketiga adalah menghormati hak-hak orang lain. Masalahnya tidak semua orang bisa bertanggung jawab loh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada orang yang tidak bertanggung jawab di lingkunganmu? Maka akan muncullah yang namanya permasalahan sosial. Ini merugikan diri mereka sendiri tentunya dan juga merugikan orang lain di sekitarnya. Contoh, satu, permasalahan sosial yang sering dijumpai, membuang sampah sembarangan, entah itu di jalan, entah itu di pojok lapangan, di sungai, itu merusak lingkungan hidup, merugikan kita sendiri di bidang dari segi dosa dan pahalanya berarti banyak dosanya ya. Merugikan lingkungan sekitar tentunya. Yang kedua, kemacetan panjang. Kemacetan panjang ini juga ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Kok tidak bertanggung jawab? Biasanya kemacetan itu ada karena orang-orang yang tidak patuh peraturan lalu lintas. Harusnya tidak boleh ke jalur ini, malah merangsek ke jalur ini menimbulkan kemacetan. Tidak boleh belok, malah belok. Contohnya begitu. Yang selanjutnya di tayangan ini adalah pengerusakan fasilitas umum. Misalnya halte bus ini di gambar ini. Ini gambar ini diambil saat demo besar-besaran di Jakarta kemarin untuk mendemo Omnibus Law. Ini bahkan pendemo anarkis rusuh merusak fasilitas umum yang dimiliki negara, yaitu halte bus. Tidak boleh ditiru ya, ini permasalahan sosial yang harus kita carikan solusi bersama-sama. Dimulai dari kita sendiri tidak melakukan hal seperti ini. Ya, sekian dari Ustazah. Materinya sangat sedikit ya, Nak, ya ternyata ya. Banyak soal-soal latihan di LKS. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar Google Classroom atau di YouTube ini. Jangan lupa setelah nonton full video di YouTube, silahkan tinggalkan kolom komentar di YouTube. Tinggalkan komentar di YouTube. Namanya siapa? Contohnya siapa ya? Mas Zain. Mas Zain sudah menyimak Ustazah titik. Harus komen di YouTube ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas bahasa Indonesia salah Ustazah. PPKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.